Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kalor dan temperatur. Ini merupakan kuliah pertama dari mata kuliah perpindahan kalor. Saya akan mulai dari mendefinisikan apa itu kalor dan apa itu temperatur. Dalam bahasa Inggris, kalor itu heat, atau dalam bahasa Indonesianya heat bisa diterjemahkan dalam bentuk kata panas atau kalor. Masalahnya, kalau kita menggunakan terjemahan kata panas, maka panas bisa mengartikan dua kata yang berbeda, yaitu bisa hot, bisa juga heat. Padahal dua kata ini keduanya adalah hal yang berbeda. Oleh karena itu, dalam course ini, dalam kuliah ini, saya menggunakan kata kalor. Saya mencoba konsisten menggunakan kata kalor supaya tidak ambigu dengan heat, hot. Nah, apa itu kalor dan apa itu temperatur akan kita bahas pada pertemuan ini, pada kuliah ini, dan bagaimana mekanisme perpindahan kalor secara lebih detail akan kita bahas, akan kita diskusikan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, dimulai dari temperatur. Temperatur adalah suatu besaran atau kuantitas yang menunjukkan seberapa panas atau dingin sebuah objek. Misal kita mengukur temperatur dari badan pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, bisa diukur dari temperaturnya. Dalam bahasa Indonesia, temperatur merupakan sinonim dari suhu. Ya bisa saja kita menggunakan kata suhu, bisa juga menggunakan kata temperatur. Sampai saat ini berbagai macam satuan yang lazim digunakan antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat-empatnya memiliki skala yang berbeda-beda, tapi dapat kita konversikan masing-masingnya. Gitu ya. Contoh di sini saya menyederhanakan, menuliskan, misal saya punya temperatur Fahrenheit, kemudian kita ingin, misalnya kita punya temperatur Celsius, kemudian kita ingin konversikan ke dalam Fahrenheit, kita menggunakan persamaan ini. Mereka punya skala dan punya batas masing-masing. Ini Fahrenheit, kemudian ini Reaumur. Kalau kita ingin mengubah dari Celsius ke Reaumur, kemudian ini kalau kita ingin merubah dari Celsius ke Kelvin. Biasanya satuan Reaumur dulu dipakai di Perancis kalau tidak salah, tapi kemudian saat ini mereka mulai menggunakan Celsius. Kalau temperatur dalam satuan Fahrenheit biasanya digunakan di negara Inggris atau di Amerika, Imperial Unit ya. Kalau Kelvin merupakan satuan internasionalnya karena langsung berhubungan dengan absolute energi. Oke, sekilas ini tentang temperatur. Kemudian ini ada sebuah contoh soal. Misal, jika sebuah termometer menunjukkan temperatur 27 derajat Celcius, berapakah temperatur ini dalam satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Kita bisa hitung yang A, contohnya kita rubah, kita konversikan dari 27 derajat Celcius menjadi Reaumur. Maka kita tinggal kalikan dengan 4/5 di sini dikali 27 sehingga kita dapat 21,6. Kalau kita rubah menjadi Fahrenheit, kita gunakan persamaan ini, yaitu 9/5 dikali 2/7 tambah 32, maka kita mendapatkan 80,6 Fahrenheit. Kalau kita ingin mengubah menjadi Celsius, dari Kelvin, maka kita tinggal menambahkan dengan 273, jadilah 300 Kelvin. Ini sekilas tentang temperatur. Bagaimana dengan kalor? Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Artinya apa? Sifat-sifat energi tidak akan lepas dari kalor. Energi akan terkait dengan sebuah besaran lain, seperti yang menjadi driving force atau penggerak. Contohnya di sini, kalor terkait dengan temperatur. Seperti bentuk energi yang lainnya, sulit untuk menghitung energi secara absolut. Misal kita punya benda yang temperaturnya misal 100 derajat Celcius, kita tidak tahu berapa energi kalor yang dimiliki oleh benda tersebut. Tapi
Kalau kita hitung, misal kita ingin mendinginkan temperatur benda tersebut menjadi 80 derajat, dari 100 derajat Celcius menjadi 80 derajat, maka kita bisa estimasikan berapa energi kalor yang harus dibuang dari benda tersebut. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kalor yang dimiliki. Tapi tidak selalu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengapa ada kasus yang memiliki temperatur lebih rendah tapi energi kalornya ada benda atau objek yang temperatur tinggi tapi energi kalornya lebih rendah dibandingkan dengan temperatur yang tinggi. Oke. Secara umum kita dapat mengklasifikasikan kalor itu menjadi dua, yaitu kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel adalah kalor yang menyebabkan perubahan temperatur. Contoh, kita memanaskan air dari suhu 27 menjadi 100 derajat pada saat kita ingin mendidihkan air, maka itu yang dinamakan dengan kalor sensibel. Namun ada juga kalor yang tidak menyebabkan perubahan suhu atau perubahan temperatur, yaitu namanya kalor laten. Contohnya kapan? Pada saat kita mendidihkan air. Pada saat air sudah mendidih, walaupun kita panaskan, maka temperatur tidak naik, tetap di 100 derajat Celcius hingga terjadi perubahan fasa, perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud gas. Nah, ada dua kalor laten. Pertama, kalor laten cair ke gas atau gas ke cair, kondensasi atau penguapan. Dan kalor laten padat ke cair atau cair ke padat, meleleh atau membeku. Nah, secara umum kita bisa lihat gambar ini, kapan itu kalor sensibel, kapan itu kalor laten. Contoh di sini misalnya saya punya bahannya adalah air, water. Misal di sini suhunya 0 derajat di sini ya. Kemudian di sini berarti 100 derajat Celcius. Ya. Nah, pada saat dia menjadi es, ini solid itu padat, suhunya mungkin di bawah dari 0 derajat Celcius. Kalau kita panaskan, maka dia akan suhunya naik nih. Suhunya naik sampai di 0 derajat Celcius. Kemudian di 0 derajat Celcius, suhunya akan konstan di 0 hingga terjadi perubahan fasa dari solid ke liquid. Kemudian setelah dia menjadi liquid, kalau kita tetap panaskan, maka suhunya naik lagi sampai di titik didih di 100 derajat Celcius. Pada 100 derajat Celcius, air mulai mendidih sehingga temperaturnya tidak naik. Dia akan tetap di 100 derajat Celcius sampai uap itu habis sampai liquidnya habis menjadi uap semua. Baru pada saat air ini sudah menjadi gas semua, baru bisa naik lagi temperaturnya. Oke. Suhu 0 dan 100 pada saat dia meleleh dan menguap itu terjadi kira-kira pada saat tekanannya 1 atm. Kalau tekanannya berubah, misal kita naikkan menjadi 2 atm, mungkin akan ada garis lagi di atas ini karena suhu titik didihnya akan menjadi lebih tinggi dan suhu membekunya juga lebih tinggi. Oke, di sini ada contoh soal. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan es bermassa 200 gram dari suhu minus 8 derajat Celcius menjadi air bersuhu 27 derajat Celcius. Asumsikan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis es 2.100 Joule per kilogram Kelvin dan kalor laten es 334.000 Joule per kilogram. Maka kalau kita analisis soal ini, yang pertama kita ketahui bahwa masanya adalah 0,2 kg. Dapat dari mana? Dari sini, 200 gram. Dari 200 gram ya. Dari 200 gram. 200 gram. Ini sama ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada 3 proses. Pertama, proses naiknya temperatur dari minus 8 ke 0. Ini kalor sensibel.
Kemudian setelah menjadi 0 derajat Celcius, dia akan mencair di suhu konstan, di suhu tetap di 0 derajat Celcius, maka dinamakan kalor laten es. Kemudian dia akan naik lagi dari 0 ke 27 derajat Celcius, yang dinamakan kalor sensibel air. Nah, sehingga total kalor yang dibutuhkan, kita jumlahkan nih dari ketiga proses ini. 1, 2, dan 3. Kalor sensibel es, kalor laten es, dan kalor sensibel air. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur es dari minus 8 ke 0? Maka ini kalor sensibel M, C, delta T. Kemudian berapa kalori untuk mencairkan es pada temperatur konstan di 0 derajat Celcius? Maka kita bisa hitung dari M dikali L. L-nya adalah kalor laten es. Kemudian kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur air dari 0 derajat Celcius ke 27, kita gunakan MC delta T lagi. Tapi C-nya berubah. Bukan CS lagi, tapi di sini C air. Yang di sini CS. Kalau kita masukkan angkanya, 0,2 dikali 2100 dikali 8, kemudian ditambah 0,2 dikali 334.000, kemudian ditambah 0,2 kali 4.200 kali 27, maka kita dapatkan 92.470 Joule. Berarti kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari minus 8 sampai 27 besarnya 92.840 Joule. Mungkin materinya cukup di sini. Ini ada quiz yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal. Semoga dapat mengcover dari semua yang kita bahas barusan. Silakan dikerjakan. Dan ya, ini adalah akhir dari video kuliah pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.